Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Innaka hamidum majid. Alhamdulillah, senang bisa ketemu lagi dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang Islam. Orang itu memang cenderung berubah dan berusaha untuk berubah yang menjadi lebih baik. Itu adalah sesuatu yang memang seharusnya dilakoni dalam setiap lingkaran kehidupan ini ya. Mungkin ada sesuatu yang baru kalau kalian amati. Dulu hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang memberikan masukan, kasih sholawat. Aku kasih sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian guruku memberikan lagi masukan. Itu kurang tuh, harus dilanjutkan. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi terjadi proses metamorfose, perubahan ya, dari suatu tahap ke tahapan lain yang lebih sempurna. Itu namanya orang berpikir secara ilmiah. Dia cenderung menerima masukan ya, selama masukan itu bisa dipertanggungjawabkan benar secara ilmiah. Artinya tidak semua masukan harus diterima ya. Oke. Dan ini juga menjadi pesan kepada teman-teman Kristen yang selalu menyoal tentang sholawat ya. Dan itu pun sebetulnya kesalahannya tidak bisa ditumpahkan seluruhnya kepada teman-teman Kristen. Tetapi dalam perspektif keislaman juga itu bermasalah. Terutama bagaimana surat itu yang termaktub di dalam Al-Quran diterjemahkan secara salah. Sehingga teman-teman Kristen ada yang bertanya, seandainya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak disolawati, apakah dia selamat? kan menjadi sesuatu yang menggelikan ya pertanyaan itu. Tapi itu bukan kesalahan teman-teman Kristen. Dalam perspektif keislaman juga salah. Karena tidak ngerti bagaimana memahami sholawat. Nah sekarang aku tambah ya, aku bersolat terhadap Kanjeng Nabi Ibrahim yang kalian sebut Abraham ya. Jadi pertanyaannya dilengkapi ya, apakah Kanjeng Nabi Ibrahim ya atau yang kalian kenal Abraham itu kalau nggak disolawati itu tidak selamat gitu ya. Dan berikutnya itu sebagai bukti juga bahwa perspektif keislaman itu selalu menggunakan iman Abraham, atau dalam perspektif Kristen menyebutnya bahwa Abraham adalah bapak orang beriman, itu terwariskan kepada Islam. Jadi dalam sholawat itu dibaca setiap kali sholat. Sholawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad dan sholawat terhadap Kanjeng Nabi Ibrahim yang kalian sebut Abraham ya. Jadi kalau ditanyakan jangan yang Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Ibrahim juga ditanyakan kenapa disolawati itu. Nanti kalau kamu tanya sama yang mainstream ya jawabnya seperti itu. Tapi kalau kamu tanya sama aku jawabnya lain nanti. Ya. Nggak ada, Nabi itu nggak ada yang disolawati. Kita bersolawat untuk diri kita sendiri, bukan untuk Nabi. Nabi itu nggak butuh solawat dari siapapun, dia sudah selamat. Apakah Kanjeng Nabi kalau nggak diselawati itu selamat? Pertanyaannya itu ada pertanyaan yang ngawur. Karena Nabi itu pasti selamat. Karena semua Nabi itu adalah juru selamat. Bukan hanya Yesus. Semua Nabi itu juru selamat. Nggak ada namanya juru celaka itu disebut Nabi, itu nggak ada. Oke. Itu sekilas introduction ya. Supaya teman-teman juga paham. Oke.
Selanjutnya begini, aku akan memberikan tanggapan dari sebuah komentar yang masuk dari saudara Islam kita ya. Kalau kemarin saudara Kristen 2 kali berturut-turut, dan sekarang saudara Islam kita. Asik sekali ya, komentarnya asik sekali. Dan aku sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu ya, kan aku mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak turun lagi, itu lama sudah aku katakan, yaitu di Facebook ya. Kalau di YouTube ya memang baru setahunan inilah aku merambah YouTube. Dan aku sudah ceritakan bahwa ketika aku membantah akidah Kristen yang mengatakan dalam kedatangan kedua nanti Yesus akan turun lagi, itu semua teman-teman Islam tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Ketika aku mengatakan, wahai teman-teman Kristenku, untuk apa kalian menunggu sesuatu yang tidak mungkin datang lagi? Jangan pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Kalian tunggu sampai kapanpun, Yesus tidak akan pernah datang lagi. Jadi akidah kalian yang mengatakan bahwa Yesus mempersiapkan tempat di rumah Bapa, yaitu di surga, dan akan menjemput kalian lagi untuk sama-sama memasuki surga, itu adalah sebuah akidah yang tertolak demi Alkitab. Dan aku sudah bantah dengan Alkitab. Lihat videoku. Bilang siapa Yesus naik ke surga? Ya. Jadi ketika aku mengatakan Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, atau Yesus tidak akan datang lagi, dengan menggunakan perspektif dalil-dalil Bible, semua teman-teman Islam tepuk tangan. Ya. Tetapi ketika aku membantah, aku katakan Kanjeng Nabi Isa tidak akan pernah turun lagi dengan menggunakan perspektif Al-Quran, aku harus berhadapan dengan saudara Islamku sendiri. Itulah yang aku katakan, kerangka berpikir akademisnya perlu ditingkatkan. Beragamalah dengan akal. Ya. Jangan dengan dengkul. Ya. Kebenaran tetap kebenaran. Dan aku menolak Kanjeng Nabi Isa atau Yesus turun lagi, datang dalam kedatangan yang kedua, dengan dua sudut pandang Islam dan Kristen, Al-Quran dan Bible. Apa masalahnya? Ya. Jadi kalau kalian berpikir akademis, terimalah sebuah kebenaran itu dengan kebenaran, jangan standar ganda. Ketika aku membantah itu dalam perspektif kekristenan dengan menggunakan Bible, kalian bertepuk tangan. Tapi ketika aku membantah Kanjeng Nabi Isa tidak akan pernah turun lagi dengan perspektif Al-Quran dan Al-Hadis, kalian berhadapan dengan aku. Ya, ya, standar ganda kan. Tapi itu bukan sesuatu yang baru, lagu lama. Seperti aku sudah ceritakan dahulu, bagaimana ada 2 follower yang akhirnya memisahkan atau memutuskan silaturahmi, tetapi akhirnya yang satu sadar dan kembali lagi. Ya. Jadi itu yang aku sebut bahwa standar ganda itu tidak berlaku dalam kerangka berpikir akademis. Oke. Nah, sekarang kalau kamu baca di komentar ya, adakah manusia Yesus hidup di langit ya? Itu di huruf F ya. Begini komentarnya. Kok lama-lama Gus Beti ini kayak orang Mu'tazilah ya? Itu komentarnya. Di huruf F. Maka sehubungan dengan komentar ini ya, kajian kita kali ini adalah Gus Beti
Mu'tazilah. Nih. Ya. Gue seperti Mu'tazilah. Aku nggak tahu kawan kita ini ngerti nggak apa dengan sebuah julukan Mu'tazilah itu apa sih, gitu ya. Jadi dia mengatakan kok lama-lama gue seperti ini kayak orang Mu'tazilah ya, gitu. Ngerti nggak dia Mu'tazilah itu apa sih, gitu ya. Jangan-jangan kerangka berpikir dia Mu'tazilah dengan Mu'tazilah yang aku juga nggak begitu kenal sebetulnya ya, itu berbeda. Untuk itu kita pakai standar umum aja lah ya, apa itu Mu'tazilah. Begini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ya. Sejarah Mu'tazilah itu begini. Sebetulnya ini juga bukan sesuatu yang baru ya. Jauh sebelumnya di sebuah negeri yang bernama Yunani itu terjadi ya perang pemikiran antara guru murid, antara Sokrates seorang guru dan Aristoteles seorang muridnya. Yang kemudian Sokrates melahirkan aliran filsafat idealis, sedangkan sang murid Aristoteles melahirkan filsafat naturalis. Jadi pertentangan antara guru dan murid itu bukan barang baru. Jadi Mu'tazilah ini bukan barang baru. Berkali-kali aku bilang sejarah itu berulang. Tinggal nanti dilihat kapan waktunya dan siapa pelakunya. Tapi konten dari sejarah itu selalu berulang. Jadi Mu'tazilah ini bukan barang baru kalau kita mengerti sejarah-sejarah masa lalu. Ya. Oke. Pada saat Imam Hasan Al-Basri, ya, nah ini kita anggap Platonya lah ya, sedang mengajar di masjid, ada seseorang bertanya tentang para pendosa, apakah masih beriman atau telah kafir. Dia pun, maksudnya Pak Hasan ini diam sejenak untuk berpikir. Ya. Saat itulah Wasil bin Atok, nah ini Aristotelesnya ya, menjawab bahwa para pendosa berada di antara mukmin dan kafir. Kemudian ia membentuk jemaah baru di sudut lain dari bagian masjid ya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, ia telah iktizal, artinya mengasingkan diri atau memisahkan diri ya. Jadi kalau kita berpegang pada historical ini, apa sih Mu'tazilah itu? Mu'tazilah adalah orang yang mengasingkan diri dari Imam Hasan Al-Basri sesuai dengan perkataan tersebut. Lah sekarang kalau aku disebut Mu'tazilah, aku sendiri nggak kenal siapa itu Imam Hasan Al-Basri. Dan aku nggak ada urusan sama dia. Apa urusannya dia sama aku? Apa hebatnya dia sama aku? Ya. Karena kalau kita berkata Mu'tazilah, sejarahnya seperti itu. Jadi yang dikatakan Mu'tazilah adalah orang yang mengasingkan diri dari Imam Hasan Al-Basri sesuai dengan perkataan dia, yaitu iktizal, artinya mengasingkan diri dari kita. Lah aku apa perlunya mengasingkan dari Imam Hasan Al-Basri? Kenal saja enggak kok. Apa urusannya dengan dia? Inilah ya, orang terlalu gampang mengkotak-kotakkan orang, menstempel orang dengan apa yang dia mau. Ya. Itu sesuatu yang sangat memalukan dalam dunia akademis. Orang itu nanti dihakimi berdasarkan kelompoknya. Jadi di stempel ini kelompok ini kelompok ini, kelompok ini.
Dalam kerangka berpikir akademis itu yang diadil itu otaknya, bukan kelompoknya. Gitu. Ya. Oke. Aliran Mu'tazilah muncul di Basrah, yaitu daerah Irak, ya, pada abad 2 Hijriah. Kalau tahun Hijriah dia 105 110, ya. Masa pemerintahannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Kelahirannya bermula dari tindakan Wasil bin Ato. Kalau tahun Masehinya itu 700 sampai 750 Masehi, ya. Berpisah dari gurunya Imam Hasan Al-Basri karena perbedaan pendapat. Oke, aku jelaskan dulu berbeda pendapat dengan guru. Aku itu berbeda pendapat dengan guruku, ya. Aku berbeda, ya. Tapi bukan berarti aku harus berpisah dengan guruku, enggak, ya, enggak. Mana ada apa? Lihat Al-Quran, surat Al-Ikhlas, buka no surat Al-Ikhlas paling belakangnya, buka supaya kamu tahu, supaya aku tahu aku ini berbeda dengan guruku, tetapi aku tetap hormat dengan guruku dan kami tetap bersahabat, tidak ada asing mengasingkan, ya. Tuh, ya. Nih ya, lihat ini. Tulisannya jelek, ya. Ini ya. Ya. Tulisannya jelek, ya. Ya. Oke. Nih, aku kasih tahu kamu. Aku berbeda dengan guruku. Ya. Ingat, aku katakan ketika membicarakan tentang konsep teos dalam perspektif Islam, banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai atau siapapun dia guru agama yang ngawur. Ya. Karena apa? Dia hanya berkata bahwa dia hanya menyembah kepada Allah. Jadi yang dijelaskan hanya siapa yang disembah Allah, tapi dia tidak berbicara berapa yang disembah. Itu kesalahannya. Sedangkan yang namanya tauhid itu ada dua perspektif yang harus dipegang secara ketat. Siapa berapa? Siapa Allah? Berapa satu? Jadi nggak berhenti hanya Allah saja. Orang Kristen itu juga nyembah Allah, tapi Allahnya Tritunggal. Itu loh. Ya, ini salahnya pendidikan pengajian untuk anak-anak kita generasi Islam. Dan itu harus dibenahi. Mulai kapan? Mulai sekarang. Ya. Perhatikan. Ahadun ini secara bahasa ini bisa punya dua makna. Dia polisemi, bisa esa atau yang disebut tunggal. Tapi bisa juga dia bermakna sebagai isim fa'il, ya, isim fa'il, ya. Apa jadinya? Dia pelaku. Pelaku artinya pemersatu. Jadi kalau di sini tunggal atau satu, ya, satu pemersatu. Ini bisa nih. Jadi ahadun, kata ahad itu bisa berarti satu, bisa berarti pemersatu. Aku mengambil yang artinya satu. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, tunggal, esa. Guruku tidak mau mengatakan bahwa ahadun itu dia isim fa'il, dia pemersatu. Bedanya di mana? Kalau satu itu yang dibicarakan eksistensinya, tapi kalau pemersatu dia ajarannya.
Tapi alhamdulillah ya, dengan perbedaan ini kami tidak harus lanjut berpisah, tidak. Dan aku tetap menghormati dia sebagai guruku dan aku tetap ngaji sama dia. Begitu. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah guruku sekarang berubah, bahwa terjemahan ini diambil dua-duanya, jadinya Allah itu, ahadun itu adalah satu-satunya pemersatu. Selesai sudah. Nampak? Satu-satunya pemersatu. Kok di sini nampak Mas Ian? Jadi ahadun itu jadinya satu-satunya pemersatu. Tuh, selesai sudah. Ya, selesai. Ini sebagai contoh kasus saja, supaya kalian tahu. Ya, bagiku berbeda itu tidak harus berpisah. Berbeda pun tidak harus kita tidak memberikan hormat. Tidak. Ya, aku berbeda sama guruku. Masalah Aristoteles dan Plato berbeda akhirnya berpisah, itu urusan mereka, ngapain diurus-urus. Masalah Imam Hasan Al-Basri ya, berbeda akhirnya berpisah dengan Wasil, itu urusan mereka, bukan urusanku. Ngapain kamu bawa aku ke sana? Ya, aku adalah aku, bukan mereka. Dan aku berbeda dengan guruku, aku tetap menghormati guruku dan kami tidak berpisah. Ya. Jadi jangan kamu kira aku beragama itu seperti ayam sayur. Aku ini petarung. Dari sejak kecil mamak bapakku memerintahkan aku untuk ngaji. Mulai ngaji desa sampai ngaji kepada siapapun aku berguru. Sampai sekarang ini aku masih ngaji. Ya. Karena apa? Jangan sembarangan mengkelompok-kelompokkan orang. Ya. Jangan. Itu nggak punya adab namanya. Jangan. Karena aku tidak aku adalah aku. Aku tidak suka dikelompok-kelompokkan. Aku bukan kelas ayam sayur. Oke. Oke. Pertentangannya itu kalau kita lihat ceritanya itu begini. Hasan Al-Basri berpendapat mukmin yang melakukan dosa besar masih berstatus mukmin. Sementara Wasil bin Atok berpendapat muslim yang berdosa besar, mukmin yang berdosa besar, bukanlah mukmin tapi juga bukan kafir. Sebetulnya titik krusialnya itu kalau kita lihat berdasarkan sejarah itu di situ. Tapi apakah benar itu? Sesederhana itu kenapa jadi masalah? Ya, inilah yang aku katakan. Pertikaian ya. Setelah Kanjeng Nabi mangkat, selesainya 4 khalifah, itu sebetulnya harus kita katakan bukan lagi pertikaian-pertikaian dalam perspektif teologis Islam, bukan. Tapi itu adalah pertikaian politik yang kebetulan orangnya beragama Islam. Tuh, jadi harus dibedakan. Ya. Karena kalau kita lihat, ya, pengelompokan yang Mu'tazilah lah, yang inilah, yang itulah, akhirnya UUP, bukan UUD. Kalau nanti mengimbas ke UUD itu ya bisa saja kekinian mungkin, karena kekuasaan itu berhubungan dengan duit. Tapi awalnya dia itu UUP, ujung-ujungnya politik. Dan kalau politik sudah main mata dengan agama, lihat saja. Kalian tahu, ketika Bani Umayyah menguasai belantika perpolitikan Arab,
Ya. Dia memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Di sanalah mulanya terjadi pemisahan antara ulama dan umaro. Kanjeng Nabi tidak mengajarkan itu. Kanjeng Nabi mengajarkan seorang ulama otomatis dia umaro, dan seorang umaro otomatis dia ulama. Tetapi oleh kekuasaan dinasti Umayyah dipisah sudah setelah ibu kota dipindah ke Damaskus. Kenapa dipisah? Apakah Islam mengajari begitu? Tidak. Itu untuk kepentingan politik dia, untuk dinastinya, di mana Umayyah melakukan pemisahan, ulama hanya ngurusi agama, umaro ngurusi negara, politik. Dan keduanya ini tidak boleh saling mencampuri. Jadi cikal bakal MUI itu sebetulnya kalau kita tanya, MUI pertama Ali ada, itu otaknya itu otak si Umayyah itu. Jadi kalau kita tarik ke negara kita, MUI itu kerangka berpikirnya seperti Umayyah itu. Ujung-ujungnya politik. Begitu juga Mu'tazilah ini, benarkah? Karena sederhana banget kan? Masa hanya karena mukmin melakukan dosa besar dia seorang mukmin? Masih seorang mukmin, yang satunya ngomong dia mungkin mukmin, ya, bukan mukmin tapi juga bukan kafir. Masa sederhana itu terus menjadikan sebuah perpecahan yang begini? Ini kalau kita punya data, kita akan tahu bahwa ujung-ujungnya politik. Dan akhirnya kita tahu yang jadi masalah bukan di sana, tapi adalah masalah akal. Tuh. Ya. Ajaran Mu'tazilah kurang diterima kebanyakan ulama Sunni karena aliran ini beranggapan bahwa akal manusia lebih baik dibandingkan tradisi. Tuh. Jadi masalahnya di akal jadinya sekarang. Bukan karena dosa besar. Apakah dia masih mukmin? Apakah dia mukmin dan kafir, antara keduanya? Bukan di situ. Ujung-ujungnya sekarang kan akal. Dan orang kalau mengedepankan akal langsung dicap Mu'tazilah. Sedangkan perspektifnya beda, ya. Lihat ini. Ajaran Mu'tazilah kurang diterima oleh kebanyakan ulama Sunni karena aliran ini beranggapan bahwa akal manusia lebih baik dibandingkan tradisi. Padahal aku tidak begitu. Tradisi itu apa sih? Proses pencarian kebiasaan yang itu diterima secara universal oleh kelompok tertentu, maka itu yang disebut budaya. Aku tidak pernah mempersalahkan antara akal dan budaya. Kalau Mu'tazilah itu mempermasalahkan antara akal dan budaya atau disebut tradisi, itu kan urusan dia, bukan urusanku. Ya. Oke, selanjutnya. Penganut aliran ini cenderung menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran secara lebih bebas dibanding kebanyakan umat muslim. Karakter ini ada padaku. Ya. Jadi aku tidak bisa dikungkung. Kalau aku dikungkung, aku tidak bisa menikmati keislamanku. Aku tidak nyaman, aku tidak menikmati. Kalau sebatas apa katanya ulama, apa katanya orang-orang terdahulu, apa katanya. Memangnya siapa mereka? Hanya faktor waktu sajalah mereka lebih dahulu belajar daripada aku. Itu saja. Jadi ketundukanku yang tanpa reserve itu hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena hanya dialah yang maksum. Sementara ulama, kiai, ustadz, apapun namanya, itu harus kita hormati. Tetapi aku posisikan sebatas memberikan informasi. Guru-guruku semua aku kasih tahu begitu. Aku mau berguru kalau jangan sekali-sekali mewarnai aku. Biarkan aku mencari warnaku sendiri. Tugas guru hanya menyampaikan informasi saja. Jadi jangan mengkotak-kotakkan orang. Oke. Ujung-ujungnya Mu'tazilah disebut aliran sesat. Iya kan? Ujung-ujungnya ke sana.
disebut aliran sesat. Kenapa? Karena tidak sepaham. Karena apa? Karena kalah secara mayoritas. Kalau seandainya Mu'tazilah yang mayoritas, ya gantian yang sesat itu orang yang di luar Mu'tazilah. Gitu loh. Ya. Jadi kita lihatlah pertarungan sekte-sekte itu ya begitu itu ceritanya. Ya. Sesat ini, sesat itu. Seolah-olah dia menjadi hakim untuk dirinya. Padahal kalau kita sudah berislam, hakim kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di sana. Ya. Oke. Jadi itu sekilas tentang Mu'tazilah yang aku tahu. Kalau yang komen itu memahami Mu'tazilah dengan pemahaman yang lain, ya aku tidak tahu. Itu urusan dia juga. Sekarang aku jelaskan akal dan agama. Ya. Lebihnya manusia dengan makhluk lain itu terletak pada akalnya. Lalu apa gunanya? Ya, apa gunanya kamu menjadi manusia kalau kamu tidak percaya terhadap kebenaran akal? Ya. Jadi yang menjadikan lebih manusia dibanding, katakanlah kita sebut 3 aja lah ya. 3 aja lah kita sebut. Antara manusia, antara jin, ya, antara malaikat, ya. Kita menjadi lebih karena kita diberi akal. Itu loh. Ya. Di sana titik lebihnya. Oh, malaikat apa tidak diberi akal? Diberi. Tapi dia bukan makhluk alternatif. Nggak ada ceritanya malaikat itu membelot dari perintah Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Nggak ada. Karena dia sudah didesain untuk selalu taat. Ya. Nanti kita bertarung dengan jin. Ya. Karena kita sama-sama punya otak. Ya, sama-sama punya akal. Hanya yang satu metafisik, yang satu fisik. Itu aja bedanya. Ya. Aku katakan, ya, aku beragama dengan akal. Tetapi aku bukan yang mengakali agama. Catat, itu Gus Beti. Aku beragama dengan akal, tapi aku bukan orang yang mengakali agama. Mengakali itu perspektifnya bahasa Jawa. Kalau kurang tahu, tanya sama orang Jawa. Apa artinya mengakali? Ya. Jadi aku beragama dengan akal, dan aku bukan yang mengakali agama. Atau gampangnya, agama itu pakai akal, tapi jangan diakali agama itu. Oke, paham di sini, ya? Karena kalau nggak pakai akal mau pakai apa? Pakai dengkul. Untuk membedakan mana Quran dan mana Koran itu pakai akal, ya. Aku pernah jelaskan ada 3 tak terpisahkan, ya. Manusia, ya. Al-Quran, ya, Al-Akhwan, ya, atau kalau aku terjemahkan ini manusia, ya, ini Al-Quran, ya, ini teritorial, ya, teritorial Al-Quran manusia. Yang disebut manusia di sini adalah manusia yang punya akal, bukan yang nggak punya akal, bukan yang gila, punya akal, ya. Al-Quran ini berguna, ya, kalau ada manusia. Manusia ini berguna kalau dia berquran. Nah, manusia untuk menerapkan Al-Quran atau berquran, dia perlu teritorial, perlu menguasai teritorial. Itulah kenapa Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah
ke Madinah. Karena Kanjeng Nabi tidak bisa mengkontrol teritorial Mekah pada saat itu yang dikuasai oleh kafir-kafir jahiliyah. Maka untuk mengaktualisasikan Al-Quran, mereka, teman-teman, saudara-saudara kita yang Islam, ya, dikomandani oleh Kanjeng Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Untuk apa? Agar bisa dapat berquran. Karena manusia tanpa Quran itu binatang. Al-Quran juga tidak berguna kalau nggak ada manusia. Tetapi manusia supaya bisa berquran butuh teritorial, butuh tempat teritorial. Ini teritorial ini. Kenapa aku bisa bikin video di sini kajian ini? Karena teritorial ini sudah dalam kekuasaanku, sudah aku kontrak. Ya, nah, yang dimaksud manusia di sini adalah manusia yang berakal, bukan manusia gila. Paham? Kalau manusia gila itu nggak termasuk yang disebutkan. Oke, kata akal, ya, itu dalam bahasa Arabiun itu al-akal. Dari bentukan kata, ya, atau tasrifnya itu adalah akola yakilu akalan, ya, yang bermakna itu pahima, watadabara, atau paham, memahami, atau mengerti. Itu akal. Jadi orang kalau nggak punya akal nggak bisa paham, nggak bisa ngerti. Kenapa orang gila itu tidak bisa paham, tidak bisa mengerti, tidak bisa membedakan ini bersih, ini kotor, makan di sembarang tempat, jalanan, nggak pakai baju? Ya karena akalnya ini rusak. Tahu kamu? Ya. Sekarang kita baca, ya. Kita baca. Nih. Quran surat Al-Isra, ya, surat 7 ya. Al-Isra itu surat berapa deh? Ayatnya 70. 7 atau 17? Sebentar, lupa. Ya. Berapa deh? Surat 17, ya. Al-Isra surat 17. Coba kamu baca di Al-Qur'anmu. Gini bunyinya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka dari daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini penjelasannya. Pertanyaannya, apa lebihnya manusia dari yang lain, dari ciptaan yang lain? Yang menjadikan dia punya nilai lebih itu apa? Apa coba? Kalau tidak ini akal kan? Islam itu menjaga akal. Ini. Akal ini yang membedakan kamu dari binatang itu akal. Sebetulnya binatang itu secara physically itu tidak jauh beda dengan manusia kalau hanya dilihat fisiknya aja. Dia perlu oksigen, dia ada darah, dia ada jantung, dia ada paru-paru, dia ada lambung, semuanya ada. Cuma yang membedakan apa? Binatang itu tidak punya akal. Jadi kalau kamu manusia tidak percaya terhadap kebenaran akal, itu kan berarti kamu membinatangkan dirimu sendiri. Arti? Begitu, ya. Jadi Al-Isra ini kelebihan kita, ya. Aku ulangi lagi. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Pada apa letak kelebihannya? Akal. Ya. Kamu seganteng apapun, ya, sekaya apapun, kalau
ketika akalmu hilang, derajat kemanusiaanmu itu langsung jatuh. Ya. Sekarang kita lihat, ya. Kita lihat, ya. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan dorongan kepada manusia agar menggunakan akalnya. Ya, tidak sedikit. Al-Qur'an itu kitab sucinya orang yang punya akal. Kalau batukmu nggak ada isinya, ya pantas lah kalau tidak percaya sama Al-Qur'an, ya. Ataupun batuknya ada isinya tapi pencaharian agamanya hanya karena di dogma saja. Gitu. Ya. Berarti kan kebebasanmu itu terbelenggu oleh kebebasan orang lain. Untuk apa hidup sekali kok di dogma? Yang dogma manusia lagi. Orang dia sendiri belum tentu benar kok mau mendogma-dogma. Ya. Jadi bagaimana akal itu akan membimbing kita kepada kebenaran. Aku ambil salah satu contoh bagaimana Al-Qur'an menyeru kita untuk menggunakan akal, yaitu banyak tersebar ya. Ini salah satu saja ya. Quran surat laba-laba. An-Nahl itu tawon ya. Nggak tahu kalian apa namanya. Kalau kami nyebut tawon. Ya. Nomornya 12 ya. An-Nahl 12. An-Nahl surat berapa, Leh? Lihat situ. Lebah ya, kalau kami bilang tawon. Ya. Nih, ini salah satu contoh ini. Padahal banyak bertebaran ayat dalam Al-Qur'an memerintahkan kita, mendorong kita untuk menggunakan akal. Ya, ini surat nomor 16. Ya. Gini. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Coba. Ya. Akal itu begitu harus kita jaga. Karena kita diperintahkan untuk memberdayakannya akal. Jangan sampai rusak. Ya. Akal. Dan itu banyak lagi ayat-ayat seperti ini. Ya. Itu kalau kamu cari ya. Ini lagi. Ya. Quran surat Al-Baqarah. Surat 2. Quran surat Al-Baqarah ya. Surat 2 nomornya 44. Banyak sekali kita didorong untuk menggunakan akal. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab. Maka tidakkah kamu berpikir? Kalau bahasa gue nih ya sama lu ya. Lu mikir nggak sih lu? Gitu loh. Kalau bahasa premannya, bahasa lu otak lu mikir kagak sih? Gitu loh. Ini Allah bilang, tidakkah kamu berpikir? Gitu loh. Jadi ini semua bagaimana akal itu diberdayakan. Ya. Kalau kita hitung-hitung supaya coba kamu juga hitung ya. Takutnya salah. Yang ayat-ayat memerintahkan kita untuk mempergunakan akal itu ada sekitar 750 ayat. Tolong kalau aku salah dikoreksi, kamu bantu hitung. Ini aku kasih simpelnya 2 saja. Ya. Oke. Sekarang ya kita lihat apa sih syaratnya orang itu diwajibkan dalam beribadah ya. Karena sudah akil balik. Akal, paham, mengerti, bisa membedakan ini halal, ini haram, ini batal, ini sah. Itu akal. Makanya orang yang nggak punya akal itu nggak diwajibkan beribadah. Bahkan lebih dari itu, aku ngomong ya, telingamu dengar, aku ngomong. Orang itu silakan saja kafir, dia tidak Islam dan dia tidak akan dimintai pertanggungan jawab kelak, asal dia penuhi satu syarat, dia gila.
Tuh. Allah tidak akan tuntut itu. Hakul yakin tidak akan tuntut. Maka adanya kita dituntut untuk berislam di akhirat kelak karena kita sudah dikasih akal. Jadi kita sudah dikasih guru. Siapa itu? Para kanjeng Nabi. Sudah dikasih kitab. Apa itu? Al-Quran. Sudah dikasih akal. Ini loh, kita sudah dikasih ini sama Allah. Nanti Allah siapkan dua jalan, ya, satu jalan yang lurus, satu jalan yang keblangsak. Nah, otakmu itu, ya, mempelajari pelajaran yang diberikan oleh guru yang diabadikan dalam Al-Quran. Ini kamu maksimalkan untuk memberi jalan. Jalan yang mana yang kamu pilih? Tuh. Disinilah ada free will, kebebasan. Tapi kebebasan ini bertanggung jawab. Itulah yang disebut takdir. Ya, aku jelaskan sekarang supaya ngerti kamu takdir itu apa sih? Takdir itu ketetapan. Takdir Allah, ketetapan Allah. Takdir Allah apa? Kalau kamu taat, ya kamu jannah. Kalau kamu ingkar, ya kamu nar. Ini takdir, sudah nggak bisa dirubah ini takdir. Kalau kamu taat, hakul yakin pasti jannah. Kalau kamu ingkar, kamu pasti nar. Gak ada ceritanya ya, kamu ingkar ke jannah yang mbahmu. Dulu. Ini takdir. Ya, untuk mendapatkan jannah, untuk mengerti jannah, untuk menghindari nar, untuk mengerti nar, itu akal. Bukan dengkul. Ngerti kamu? Ya. Sekarang kita lihat. Itu tadi argumentasi dalil dari Al-Quran bagaimana kita ya diperintahkan untuk mengoptimalkan akal. Sekarang kita lihat apa hadis kanjeng Nabi. Ini kan hadis ini ya dari Abu Daud. Pena diangkat, maksudnya dibebaskan dari 3 golongan. Ini bahasanya sastra ya, pena diangkat. Lu harus ngerti apa maksudnya, ya. Pena diangkat atau dibebaskan dari 3 golongan. Pertama, orang yang tidur sampai bangun. Kedua, anak kecil sampai balik. Bisa menggunakan akalnya. Yang ketiga, orang gila sampai ia kembali sadar atau berakal kembali. Tuh. 3 ini berbicara tentang akal. Akal itu akan menentukan seseorang terhadap tanggung jawabnya. Ya. Ada lagi sebuah hadis yang ini tertolak. Ya silakan saja tertolak. Aku bilang kan begitu. Hadis itu bisa jadi pada satu sisi ditolak, pada satu sisi diterima. Ya. Aku ndak ada urusan ini sohi ini tetek bengek, ndak. Dia bersesuaian dengan akal, bersesuaian dengan Al-Quran, terima. Kalau tidak bersesuaian dengan akal, tidak bersesuaian dengan Al-Quran, meskipun katanya mutafak alai, sohi, tidak ada urusan. Ya. Jadi hadis ini meskipun orang bilang ini hadis tidak sohi, tidak apa-apa, terserah. Bagi saya ini adalah hadis yang mantap. Ya. Mana hadisnya ini? Sebentar. Oke, tidak ada di sini ya. Tapi jadi begini, agama itu adalah akal, ya. Jadi tidak ada akal untuk orang yang tidak beragama. Tuh. Makanya aku bilang tadi, seseorang kafir dia tidak akan dituntut tanggung jawab. Tidak harus Islam. Silahkan Anda tidak menjadi Islam. Silahkan Anda kafir, Anda tidak dituntut tanggung jawab. Dengan satu syarat, Anda tidak berakal. Dulu. Ya. Di pengadilan hukum positif saja, seseorang yang tidak berakal itu tidak bisa dijatuhi hukuman. Itu pemikiran yang paling sederhana. Terus ente beragama mau pakai dengkul, nggak pakai akal. Ya. Tuh argumentasi dalilnya ya. 2 hadis sudah aku sampaikan. Ayat Al-Quran sudah 2. Kurang puas cari sendiri lagi nanti. Ya. Berikutnya sebagai penutup.
Quran surat Al-Isra ya. Quran surat Al-Isra ya, surat 17 ayat yang ke-36. Nih. Jadi nggak boleh kita itu ikut-ikutan tuh nggak boleh. Taruhlah anak masih kecil ya, masih kecil kita maklumi lah, ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan puasa. Namanya masih kecil, akalnya belum bekerja. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik akalnya, itu harus tahu, bukan sekedar ikut-ikutan. Karena akan dimintai pertanggungan jawab. Lihat ini. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Lihat. Ya. Allah larang ini. Ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini larangan Allah ini. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungan jawab. Sekarang pertanyaanku, untuk mengetahui itu pakai akal enggak? Pakai akal atau pakai dengkul? Silakan. Ya. Jadi, dari semua ini yang aku sampaikan, aku adalah orang yang beragama dengan akal tapi tidak mengakali agama. Itu aku. Ya. Tetapi aku tidak ada urusan apa itu Mu'tazilah ke apa lagi aliran-aliran apalah. Nggak hafal aku aliran-aliran yang banyak macam-macamnya itu. Itu nggak ada urusan sama aku. Ya. Akal itu harus diberdayakan. Dan aku jelaskan lagi di sini, ya. Akal, ya. Akal ini kalau kalian lihat kajian aku kemarin waktu ngobrol sama Dr. Ngudi Cahyono, kalian tahu bahwa akal itu harus dimaksimalkan. Dalam apa? Dalam apa saja, apalagi dalam hal beragama. Harus dimaksimalkan akal. Tetapi kita harus tahu bahwa akal juga punya keterbatasan. Nih loh. Akal tuh punya keterbatasan. Inilah yang disebut kawasan 1 dibagi 0. Berapa ini 1 bagi 0? Bagi le, kalkulatormu ambil. 1 bagi 0 berapa? Bapak mau tahu. Berapa 1 bagi 0? Profesor yang botak sampai Profesor Gondong tanya 1 bagi 0 itu berapa? Ini otak nggak sanggup ke sini. Ketika otak sudah tidak sanggup, akal sudah tidak sanggup, maka dia harus tunduk terhadap yang namanya wahyu ini. Artinya, apapun yang dikatakan wahyu harus diterima. Karena apa? Akal nggak sampai ke sana. Inilah yang aku sebut kemarin adalah fiction. Belum ke sana kita. Kita berbicara surga, berbicara neraka, berbicara alam kubur. Kita nggak tahu, kita belum sampai ke sana, sebatas wahyu kalau itu Al-Quran, sebatas itu hadis kalau itu dari Kanjeng Nabi. Ya sudah, ini aja kita pegang. Apa yang wahyu katakan, apa yang hadis katakan, ya, ketika akal sudah tidak mampu, ya harus diterima. Begitu loh. Tetapi tidak bisa ucuk-ucuk kita hanya menerima katanya-katanya saja, kamu tidak menggali apa itu Al-Quran menurut sunnah Rasul. Itu digali pakai apa? Pakai akal supaya kamu ngerti. Itulah yang namanya keseimbangan di dalam Islam. Salah satu sisi, ya, dia memacu kita untuk menggunakan akal, tapi salah satu sisi dia juga memperingatkan kita, awas, akal itu ada batasnya. Itulah keindahan Islam. Bukan akal disimpan taruh di dengkul. Gitu loh. Ya. Nah, untuk ini sebagai penutup, untuk berita-berita yang gaib, yang akal tidak mampu ke sana, itu harus dicari ada nggak dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, itu kan ngawur itu.
Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi, itu dalilnya mana? Al-Qur'annya mana? Ada nggak? Aku sudah paparkan kemarin. Ada nggak orang hidup di langit? Aku sudah paparkan kemarin. Kalau misalkan Al-Quran ngomong ada orang hidup di langit, manusia loh ya, bukan di luar manusia. Itu kemarin komen banyak yang ngawur-ngawur juga. Kalau lihat kajian tuh diperhatikan. Yang aku bilang manusia, bukan makhluk lain. Ada nggak yang bisa hidup di langit? Jadi kalau Al-Quran tidak mengatakan demikian, kamu katakan manusia hidup di langit, itu kamu dapat cerita dari mana? Dari dongeng dari mana? Maka Al-Quran ini, kalau kamu tidak memberdayakan akal, kamu akan menerimanya sebagai dongeng. Maka berdayakanlah akal supaya kita bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya, seperti tadi, ya, manusia, Al-Quran, teritorial. Manusia, yang dimaksud manusia apa? Manusia yang berakal. Untuk Al-Quran itu perlu akal. Manusia tanpa Al-Quran, dia binatang. Al-Quran tanpa manusia tidak berguna. Tetapi ketika manusia mau berquran dan Qurannya ada, dia butuh teritorial. Maka manusia, Al-Quran, dan teritorial itu 3 yang tidak terpisahkan. Videonya sudah ada, silakan kamu. Ya. Oke, sebagai penutup dari kajian ini, aku katakan, aku adalah orang yang mengedepankan akal dalam beragama, tetapi bukan orang yang mengakali agama. Itu aku, dan aku bukan mutakjilah. Karena aku bukan bebek yang suka membebek, ya. Aku adalah petarung, ya. Bagiku guru-guru itu hanya sebatas memberikan informasi, tetapi bagaimana aku membangun keberagamaanku itu tanggung jawab aku, yang kelak aku akan bertanggung jawabkan di hadapan Gusti Allah yang Maha Agung. Aku hanya tunduk kepada Kanjeng Nabi Muhammad, karena hanya Kanjeng Nabi Muhammad lah yang memiliki otoritas maksum. Selain itu tidak. Aku boleh setuju, aku boleh tidak setuju. Ya. Jadi bagiku bullshit. Mau bilang kelompok ini, kelompok itu nggak ada, nggak ngefek sama aku. Itu urusan dia, bukan urusanku. Itu penjelasan dari aku. Semoga kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.